Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Darut Taqwa Jalan Masjid Darut Taqwa Depok. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Babe Haikal Hasan dan Ustadz Fatih Rishad. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa kehidupan ini adalah rangkaian ujian demi ujian. Dan kali ini kita dihadapkan pada ujian yaitu berkaitan dengan ujian ekonomi yang tentu saja mempengaruhi kehidupan kita. Harga sembako naik, lantas bagaimanakah kita sebagai orang beriman menyikapinya. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Tentu saja masih bersama kami, Damir Saki yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimur, tentu sarung kita. Dan kita akan buka dengan tayangan berikut ini. Selamat mengikuti. Fenomena kenaikan harga sembako atau 9 bahan pokok sebuah keniscayaan dan sudah menjadi tradisi dalam kehidupan perekonomian sebuah negara. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, setiap kenaikan harga kebutuhan pokok pasti selalu menimbulkan kontra. Karena hal tersebut sangat memukul kehidupan perekonomian masyarakat. Beragam alasan kenaikan harga bahan pokok yang diumumkan pemerintah pun tetap tak bisa merubah polemik di masyarakat. Mereka menuntut harga-harga bahan pokok tidak naik. Ditambah kondisi ekonomi bangsa yang tak stabil menambah deretan masalah harga kebutuhan pokok terus merangkak, sehingga menjadi hal yang wajar masyarakat berteriak. Bahkan tak sedikit di antara masyarakat yang tertekan dengan kenaikan harga. Mereka berbuat gelap mata dengan mencuri dan melakukan kekerasan. Dikarenakan tidak sanggup membeli kebutuhan sehari-hari mereka,
hanya untuk sekedar bisa makan untuk bertahan hidup. Sungguh ini adalah tindakan yang merugikan, bahkan perbuatan yang harus dihindari. Lantas bagaimana Islam memandang persoalan ini? Dan bagaimana umat muslim sejatinya menyikapi kenaikan harga 9 bahan pokok ini? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati, demikian pula pemirsa, wabil khusus di samping saya Mas Agung dan Ustadz Fatih. Fenomena ini memang tidak bisa dihindari dan terjadi pula di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam selalu punya solusi karena sejak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, telah sempurna, maka Islam selalu menyempurnakan semua solusi yang ada. Pernah terjadi suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ramai-ramai ke Nabi Muhammad mengadu, "Ya Rasulullah," kata para sahabat, "sembako naik." Zaman dulu bukan sembako namanya. Kalau sekarang kita sembako 9 bahan pokok. Zaman dulu terigu juga ikut naik, kurma juga ikut naik, gandum juga ikut naik, madu juga ikut naik. Mereka rame-rame ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dipesankan Nabi? Sahabat pun belum Nabi menjawab, sahabat mengusulkan lagi, "Ya Rasulullah, tetapkanlah satu harga buat kami." Kalau Nabi udah tetapkan, ada nggak yang berani rubah-rubah? Nggak ada. Jadi sahabat menginginkan itu, tetapkan satu harga ya Nabi. Andai kata Nabi tetapkan satu harga, berubah nggak sampai sekarang? Nggak berubah, tetapi kesenjangan demi kesenjangan akan terjadi. Maka dahsyat luar biasa ilmu ekonominya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekanisme pasar, dengan ucapan Rasulullah, ini bagian daripada takdir Allah. Allah mentakdirkan yang baik maupun yang buruk. Kita sebagai orang beriman percaya qadarullah yang baik. Lupa sekali-kali hubungkan itu dengan ayat ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Kalau datang kepada kamu kebaikan dari Allah, dan kalau datang kepada kamu keburukan faminan nafsik, dari dirimu sendiri. Jadi kita mesti koreksi diri, kenapa nih bahannya naik semua? Nah, jangan-jangan kita melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mau menguji kemana harta orang-orang yang kaya yang selama ini disimpan dalam bentuk berbagai macam. Ternyata itu mampu menstabilkan harga. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam keadilannya? Banyak sekali solusi-solusi dalam Islam. Maka Rasulullah menyampaikan ini bagian daripada qadarullah. Tapi jangan lupa, Zuharul fasadi fil bahri wa bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan laut dan darat karena ulah tangan manusia. Dan yang Allah kehendaki barangnya tinggi apa murah harganya? Yang Allah kehendaki, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, keringanan, yang murah tuh Allah kehendaki. Wala yuridu bikumul usra, Allah enggak kehendaki yang sulit, yang susah, yang sukar, Allah enggak kehendaki. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian terhadap solusi yang Nabi sampaikan ketika harga melambung, ketika jurang kekayaan kemiskinan masih makin merajalela. Rasulullah punya solusi, satu, bantu satu. Itulah satu orang Ansor membantu satu orang Muhajirin. Sebelumnya lagi di Mekah juga demikian. Abu Bakar Siddiq
berusaha menstabilkan harga dengan memborong dan membagikan kepada para fakir dan miskin. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra berusaha demikian, dia habiskan harta bendanya untuk memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Kita, Mas Agung, Ustadz Fatih, cukup berbangga ketika Covid merajalela 2 tahun yang lalu. Kira-kira ada nggak yang nggak kebagian sembako? Tanya tuh para supir, saya ngobrol sama para supir taksi, sama apa, saya bilang begini, kenapa itu Pak pada waktu Covid? Ustadz, waktu Covid sembako saya nggak habis-habis di rumah. Tuh katanya begitu. Ya, dia narik, baru sebentar narik dibagiin sembako sama orang di sono. Akhirnya rame-rame, ojek juga begitu, gojek juga begitu. Ternyata bangsa kita bisa melaluinya tanpa mendapatkan sebuah krisis yang sangat berkepanjangan. Ketika harga ini sekarang, mari kita ikutin para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi harga yang melambung tinggi. Hei orang kaya, mana dong infak dan sedekahnya? Andai kata diterapkan satu bantu satu, seperti yang diterapkan oleh Rasulullah di zamannya, selesai nggak semua urusan? Selesai. Kenapa? Karena 270 juta rakyat Indonesia kemiskinannya cuma sekitar antara 30 sampai dengan 40. Taruh deh yang miskin 40, rakyat Indonesia masih ada 230 juta yang kaya. Masa 230 juta tidak bisa bantu saudaranya yang 40 juta? Kalau saudara sebangsa senasib setanah air, mestinya ini urusan bisa tanpa harus memaki, tanpa harus mencela, tanpa harus menjelek-jelekan satu sama lain. Keluarkan apa yang kau simpan selama ini. Dan juga para pedagang diingatkan, terjadinya harga yang naik dan melambung ini karena melakukan 9 transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu beli duku yang dicobain sama yang ditimbang beda? Pernah? Jangan-jangan gara-gara ibu-ibu nih harganya nih nggak beres nih. Kan kalau umpamanya tertib, takwa, transaksinya halal, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami curahkan, kata Allah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang baru saja ibu lakukan itu nggak boleh dalam transaksi, itu haram. Bapak-bapak pernah nggak naik ojek pakai transaksi yang haram? Pernah. Bang ojek sini bang, naik kemana? Ke pasar, tuh situ pasar, sampai pasar bapak bayar 10.000, tukang ojeknya bilang Pak biasa 20.000, biasa 10, biasa 20, biasa 10, akadnya akad tagrir, haram transaksi yang kayak begini. Dan ini mengundang murka Allah di bidang ekonomi sehingga barang nggak beres akhirnya. Mentang-mentang pedagang nih di pinggir jalan, mentang-mentang yang parkir pakai mobil yang gede, yang bagus, yang mewah, tiba-tiba yang harga biasa 5.000 jadi 10.000. Haram ini akadnya, tajlis namanya. Akad tajlis nggak boleh. Jangan-jangan ini yang membuat harga melambung tinggi. Begitu juga para pengusaha, mentang-mentang harganya lagi susah, lagi gampang, diborong banyak, lalu disembunyiin. Begitu disembunyiin, tunggu naik. Ini namanya dalam Islam ihtikhar. Haram namanya menimbun barang. Udah berapa tuh yang diharamkan tuh? Udah 5. Lagi-lagi kebanyakan kita juga melakukan transaksi haram sehingga mengundang murka Allah. Apa itu? Ada pedagang nih bawa gerobak kosong depan rumah kita. Pak, rambutannya saya bayarin deh. Berapa? Sepuun. Berapa? 2 juta. Itu nggak boleh. Itu akad tagrir namanya. Nggak boleh. Turunin dulu itu semuanya. Turunin semuanya, timbang. Yang matang, yang mengkel, sama yang dimakan codot. Ada kan dimakan codot kan rambutan. Namanya orang Betawi ngomong codot, maafin ya. Nih yang matang berapa sekilo? Yang mentah berapa sekilo? Yang dimakan codot berapa sekilo? Total berapa? Bayarin. Begitu dalam Islam. Nggak boleh mentang-mentang punya apa namanya? Danau. Ya, punya danau, banyak ikan di dalamnya. Pedagang ikan lewat, saya bayarin deh tuh ikan-ikannya. Berapa? 2 juta deh semua. Haram, nggak boleh. Keluarin dulu itu semua ikannya. Timbang. Kalau ikan kecil gede sama, angkat semuanya, timbang. Begitu timbang,
berapa duit baru dibayar. Itu yang membuat transaksi halal, itu yang membuat stabil harga, itu kejujuran daripada produsen dan konsumen yang membuat stabil itu harga. Di samping kedermawanan orang-orang kaya kepada orang yang miskin. Begitu juga periode yang penting, yaitu satu bantu satu. Ini yang membuat harga-harga stabil. Dan kalau ternyata di depan kita ada harga yang tidak stabil, bersabarlah, karena pasti Allah punya solusi dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Luar biasa sekali. Terima kasih Babe yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa dinullah Islam adalah sebuah tatanan yang sempurna. Di dalamnya ada yang disebut dengan mekanisme itulah sunatullah. Maka mustahil Allah membagikan rezeki dengan tidak adil. Namun manusia yang membuatnya semuanya menjadi tidak adil. Dan akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Tapi pertanyaannya, benarkah ketika kita menghadapi krisis ekonomi, rezeki kita berkurang? Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Fatih selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan krisis ekonomi. Harga sembako naik, lantas bagaimanakah kita menyikapinya? Pertanyaan besar bagi kita, ketika krisis ekonomi di hadapan kita, benarkah rizki kita berkurang? Ustadz Fatih akan menjawabnya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Para pemirsa program Damai Indonesiaku TV dimanapun antum berada, yang saya muliakan, ayah bunda, kakak, abang, empok yang saya muliakan, salam takzim, salam cinta, salam mahabbah terlebih khusus untuk guru kita yang kita muliakan, Ayahanda Abuya Kiai Haji Haikal Hasan, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Semoga beliau senantiasa Allah berikan perlindungan, ilmunya manfaat buat kita semua. Kakanda yang saya muliakan, Al-Ustadz Agung Izzul Haq, mudah-mudahan beliau istiqomah, sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, selama kita hidup di dunia, gesekan itu pasti ada. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup? Masih kuat? Pak, dunia asal katanya dana yadni, artinya hina. Kalau dihina nggak enak, dicaci nggak enak, maka hidup penuh kehinaan itu adalah dunia. Makanya kalau kita masih hidup bernapas di dunia, siap-siap. Kalau hidup kagak mau ada musibah, hidup kagak mau ada masalah, hidup kagak mau ada fitnah, maka hiduplah di alam barzakh. Assalamualaikum. Pak, masih kuat? Mau hidup mau mati? Ustadz, saya pengen hidup tenang selamanya. Monggo silahkan kubur Pak. Saudara, maka selama masih hidup di dunia, siap-siap. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan satu konsep kepada kita umatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Contoh umpamanya cekiber. Ibu tok cekir enggak Bu? Apaan? Misalnya toke langgar. Semua yang hidup melata, rizkinya sudah ditentukan. Cicak yang ada di tembok, gak pernah demo ke kantor hak asasi kehewanan. Tuhan, enak buaya. Mohon maaf ya Pak ngomong buaya nih. Makanannya besar, bisa ke darat, buaya darat namanya. Bisa di air, semua ada. Kata cicak,
Kita makan gini-gini aja, gak pernah tuh saudara. Tawakalnya binatang tuh full kepada Allah. Saudara yang saya muliakan, pernah nggak Pak ngelihat cicak gantung diri karena busung lapar? Pernah nggak Bu? Cicak hidupnya di mana? Makannya apa? Pak, warteg, nyamuk, tawon, semua. Ironisnya cicak itu nemplok di tembok, makannya yang terbang. Tawakalnya, waktunya makan dikirim tuh nyamuk yang lagi galau tingkat kabupaten. Yang tep, kena. Emang udah waktunya. Waalaikumsalam. Saudara, ini kita ngomong tauhid nih ya. Ada konsep tauhid di dalam agama kita yang disebut ittihadul af'al. Semua yang bergerak di muka bumi ini adalah Allah yang menggerakkan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau memanah kecuali yang memanah adalah Allah. Nih jangan sampai salah paham nih Pak ya. Semua yang bergerak, yang menggerakkan adalah Allah. Mohon maaf, ada orang maksiat, dia bergerak, Allah yang gerakin. Mohon maaf, ada orang taat, dia sholat, dia baca Quran, yang gerakin Tuhan. Jelas? Tapi jangan sepotong. Kalau sepotong akan terjerembab dengan paham yang namanya paham Qadariyah, paham Jabariyah sesat, paham Qadariyah sesat. Yang menggerakkan semua adalah Allah. Paham Jabariyah, manusia ibarat wayang, Tuhan ibarat dalang. Tokoh protagonis, tokoh antagonis, ribut kelar urusan, masuk ke kotak, beres urusan. Nggak ada urusan nih yang jahat, dibakar, diseset, nggak ada. Cuma sandiwara. Tapi tidak dengan agama Islam. Tadi guru kita sudah menukil satu ayat Al-Quran. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu daripada kebaikan, katakan dari dirimu. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun yang membuat kamu dan menimpa kamu dari keburukan itu darimu, saudara. Contoh, sakit. Waalaikumsalam. Pak, masih kuat? Bapak sakit, udah diurut, kondor lagi. Apa sih Bu? Ilah, heran sih mah. Diurut, turun lagi. Jangan suzon, jangan. Apa sebabnya? Dulu hidup lebay. Kekuatan kita ngangkat 50 kilo, jangan sampai mobil diangkat, ya jebol. Nih, walad tusrifu, jangan berlebihan. Saudara, sekarang ekonomi lagi susah. Barang-barang ekonomi semua naik. Jelas. Tapi masih pada hidup nih semua. Nyarap nggak tadi? Ada yang nambah? Pantas gede-gede banget ini mah. Mana nyender? Saudara yang saya muliakan, surah Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah kasih rezeki yang luas kepada setiap manusia. Bu, kalau bahasa kita sekarang Pak, seandainya semua manusia dibikin kaya oleh Allah, karakter dasar manusia Allah paham. Labaghaw, pasti banyak sombong, pasti banyak zolim, pasti banyak keluar daripada ajaran syariat. Jangan boro-boro kita semua kaya, ada pengki naik ke balai. Pengki, tahu pengki? Tempatnya di mana? Buat nyerok apa? Naik ke balai. Balai buat siapa Pak? Bukan seharusnya. Oh tiba-tiba kaya. Oh jangan ngepet. Bukan urusan kita. Oh tiba-tiba dia kaya. Oh jangan korupsi, urusan dia. Yang jelas kalau kagak pakai iman, sombong saudara. Makanya kata Allah, walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Akan tetapi kami berikan setiap manusia sesuai porsinya. Pertanyaan simpel, Ustaz. Harusnya nggak naik sembako. Ustaz, harusnya ini seharga standar. Tinggi melambung, kebijakan yang menjerat umat. Apakah ini takdir kita? Oh betul. Makanya konsep awal, semua yang bergerak ini, yang menggerakkan adalah Allah.
Tapi manusia punya akal. Manusia punya otak. Pak, sah enggak Bapak nikah sama anak kandung Bapak? Kalau kebo, Bu, boleh enggak kita nikah sama adik kandung kita sendiri? Kalau sapi, binatang, jelas deh. Ini saudara yang saya muliakan, manusia fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kami berikan setiap insan potensi negatif dan potensi positif akal. Udah nggak boleh riba, kenapa dikerjain? Oh pantas masuk neraka. Kenapa kebo nggak masuk neraka? Otaknya ora. Ngerti ora? Ada nggak kebo masuk neraka? Ada nggak cekiber masuk neraka? Karena dikasih akal, otak dikasih, akal kagak. Manusia dikasih akal, dikasih pikiran. Oh udah ada rambu, nggak boleh riba, nggak boleh zolim. Maka kata Allah, la tazlimuna wa la tuzlamun. Nih konsepnya. Jangan zolim sama orang, jangan zolim sama diri sendiri. Sama diri sendiri aja kagak boleh, apalagi sama orang lain. Maka mudah-mudahan asal iman kita kuat, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Mudah-mudahan betapapun besar resiko kita, Allah kasih rezeki yang barokah kepada kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Fatih dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tersadar dari hilapku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terluka mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, pintu taubat-Mu. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan apa yang saat ini sedang kita hadapi, krisis ekonomi, harga sembako naik, lantas bagaimanakah kita menyikapinya. Insya Allah pertanyaan dan jawaban dari guru-guru kita akan melengkapi tema bahasan kita sehingga kita mampu meningkatkan kualitas kesabaran kita karena ini adalah bagian daripada ujian. Pertama, kami persilakan kepada Bapak Bino yang akan dijawab oleh Babe Haikal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru Anda yang mulia, Ustadz Agung, Babe Haikal Hasan, Ustadz Fatih. Izinkan saya bertanya, fenomena yang terjadi sekarang ini kebanyakan saya pedagang buah dan saya membeli buah itu dari teman di kebun, dan itu saya pilah-pilah, Babe. Saya pilah-pilah, ada yang besar, ada yang kecil, dan harganya saya ubah-ubah. Sementara saya beli itu dengan harga yang normal aja. Nah itu dalam hukum Islam syariatnya seperti apa? Terima kasih Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan ini Babe. Silakan. Pak Bino pedagang. Pak Bino beli buah satu keranjang 500.000 misalnya. Pak Bino buka di rumah, ternyata ada yang mateng, ada yang mengkel, ada yang gede, ada yang kecil. Lalu Pak Bino jual.
Boleh, karena setelah di tangan Bapak, Bapak bisa jual sekehendak Bapak. Tapi jualnya satu harga. Maksudnya satu harga untuk satu jenis mutu. Begitu jenis mutunya berbeda, boleh beda harga. Kuncinya QCD, quality, cost sama delivery. Ya Pak ya. Jadi kalau kualitinya beda, boleh harganya beda. Kalau modalnya beda, boleh harganya beda. Kalau deliverynya beda, boleh juga harganya beda, tergantung itu semua. Jadi Bapak bisa menjual, yang matang jualnya sekian, yang mangkal jualnya sekian, yang masih kecil, masih pentil jualnya sekian, boleh. Walaupun belinya satu keranjang, isinya semua sama. Nah itu filosofinya Bapak. Jadi yang penting stabil. Bapak umur berapa nih kira-kira nih? 40. Waktu zaman Pak Harto presiden ngalamin nggak? Ngalamin. Itu harga nggak boleh naik turun. Pak Harmoko almarhum dulu umumin di radio, kol gepeng, cabai keriting, wortel tanpa daun. Ya, masih ingat? Itu tujuannya untuk supaya jangan tinggi-tinggi, jangan rendah-rendah. Ada kurang lebihnya. Nah begitu Bapak. Kurang lebihnya Bapak bisa tahu sendiri, yang matang berapa, yang mengkel berapa, yang masih pentil berapa, yang kemakan codot berapa. Boleh, ya boleh. Asal nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Ada dulu di radio RRI ada kedengeran tuh, ya kedengeran itu ya. Cabai keriting, cabai bondol, cabai rebonding, kol gepeng, wortel tanpa daun, wortel daunnya somplak, begitu ada dulu ya. Nah itu untuk kestabilan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Kalau sekarang nggak ada, Bapak harus menyesuaikan dengan kantong orang-orang di sekitarnya, begitu. Ini kalau kita kembangkan, ini kalau sering kita lihat di supermarket atau mal-mal begitu ya. Kalau biasanya apel yang masih utuh, harganya sudah ditentukan. Nah menjelang busuk begitu ya, itu kan masih ada yang sebagian yang bagus, dipotong-potong, diplastikin, ditempelin harga. Nah agar bisa dikonsumsi, agar tidak mubadir atau apa. Nah ini kan bisa kita kaitkan dengan kondisi tadi Be. Boleh banget, boleh sah, halalan, toiban, mubarokan, enakan, gratisan, banyakan lagi. Boleh, itu memudahkan kita. Itu kreativitas daripada pedagang. Ya, ada lagi yang lebih boleh lagi, dikupasin, dipotong dadu, ditusuk sama tusukan sate, didinginin, ditambahin air, jadi es krim buah. Harganya lagi tinggi lagi, boleh. Itu tergantung daripada kreasi daripada pedagang, boleh. Saya masih ingat salah seorang konglomerat yang sekarang banyak bangun jalan tol. Dulu orang tuanya dia yang mempelopori jualan semangka udah dipotong-potong. Dulu belum ada idenya. Kita mesti beli semangka 1 butir, padahal yang kita perlu cuma 1 juring kalau kata orang Betawi. Akhirnya apa? Dia tuh punya ide, semangka dipotong sejuring sehingga kita tinggal makan. Nah itu boleh. Apabila di total harganya lebih tinggi, boleh. Itu kreativitas Mas Agung. Boleh, halalan toiban. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yuli yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Pati, Ustadz Haikal, Bapak Agung, atas diberikannya saya untuk bertanya. Pertanyaan saya sebagai seorang pedagang ya, dengan kondisi harga yang naik turun, yang terus melonjak, sementara saya ini antara batin sama batin saya sebagai seorang yang beriman, maaf ya, itu mau menaikkan harga pun takut gitu ya, mau menimbun juga takut juga gitu. Nah bagaimana caranya menyimaki ini agar dagangan saya pun berkah ya, diridhoin sama Allah dan bisa untung. Demikian Pak. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih. Ibu Yuli pertanyaannya bagus sekali. Ustadz Fatih. Bunda Yuli yang saya muliakan, mudah-mudahan berkah selalu dagangannya, sehat panjang umur. Bayi itu sehat, nggak sakit apa-apa, tapi dia harus suntik DPT, masuk jarum, nangis dia, nggak apa-apa buat kesehatan. Kadang orang dikasih sakit sama Tuhan biar ingat nikmatnya sehat. Ini sakit nih Bunda Yuli, semua rakyat Indonesia sakit, barang pada naik. Satu sisi mau dinaikin biar untung stabil, tapi nyusahin orang.
mau nimbun apalagi, maka kita pakai rumusan kaidah agama kita. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah membuat madorot kepada orang lain, kita cegah, kita kalahkan ego kita daripada ngambil maslahat untung buat kita. Bunda Yuli, Rasulullah pernah terheran-heran sama kita. Ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min. Aku heran. Heran kenapa? Sama urusannya semua orang-orang yang beriman. Inna kullahu amrahu lahu khair. Semua urusan orang yang beriman itu baik dan tidak ditemukan kecuali pada orang-orang yang beriman. Bapak punya KTP semua, Pak? Muslim semua? Islam semua? Muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin udah pasti muslim. KTP Islam, tapi tempo hari Ramadan berapa kali dan banyak orang yang sahurnya lebih daripada satu. Habis johor sahur lagi, habis asar sahur lagi. Kata dia, Ustaz kan semakin banyak amalan ibadah semakin bagus. Palal ente mod namanya. Nih saudara, muslim belum tentu beriman, tapi Bunda Yuli insya Allah orang yang beriman. In asabahu sarra syakar, in asabahu sarra, in asabathu sarra. Apabila seorang mukmin ditimpa kemudahan, dikasih kesenangan, dia bersyukur dan syukur itu baik bagi dia. Tapi ketika dikasih musibah, dikasih susah, sabar, dia sabar dan sabar itu baik bagi dia. Ya Allah ya Karim. Maka dua, jangan lepaskan konsep dua ini, Pak. Sabar dan syukur. Insya Allah semakin kita beriman kepada Allah, ditambah kita song-song rezeki kita, duhanya jangan tinggal, baca waqiahnya terusin, semua sedekah kita gencarin, qiyamul lail kita taatin. Insya Allah biar kata orang pada susah, kita mah mudah-mudahan kagak deh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Nah Ustadz Fatih, mungkin bisa kita lebarkan ketika kita memaknai logika rizki. Sebagai manusia yang memang hidup di dunia, segala sesuatu disandarkan pada hal-hal yang empirik, yang menguntungkan, bahwa ternyata menurut Allah rezeki itu nggak seperti itu. Seperti ibu tadi dikatakan bahwa harga barang-barang naik, dia harus menjual dengan harga yang disesuaikan, begitu kan. Tapi benarkah bahwa berkurang rizkinya? Tapi kalau secara matematika memang berkurang rizkinya. Nah ini lantas bagaimana kita menyikapi bahwa kita harus bersabar dalam kondisi seperti ini? Ya, Kakanda Ustadz Agung Izul Haq yang saya muliakan, Babe Haikal, Bunda Yuli dan seluruh jamaah pemirsa dimanapun antum berada. Secara matematis memang berubah. Bunda Yuli setiap hari untungnya berapa miliar sehari, Bu? Umpama 1 juta, betul? Umpama. Semua barang-barang sembako lah ya naik. Faktanya kurang. Pemasukan kita sekarang pegoh 150.000. Apakah ini takdir dari Allah? Faktanya berkurang. Kalau kita berbuat baik, ada satu istilah, ketika kau berbuat baik gak nambah rizkimu. Ketika kau berbuat buruk pun gak bakal kurang rizkimu. Ini konsep tauhid ketika dipahamin dari sudut pandang takdir mubrom namanya. Takdir mubrom itu apa? Ketika Bunda Yuli kita semua 4 bulan kita di rahim bunda kita sudah ditentukan kita, rezeki kita, ajal kita semuanya. Nah, sekarang umpamanya Bunda biasanya dapat 1 juta, sekarang dapat 150.000. Oh kurang. Siapa tahu memang hari ini memang segitu tulisannya. Jelas tuh. Ibu pernah ke sono enggak? Bu masih hidup. Saudara, nah sekarang begini. Ada yang kedua, takdir mu'allak. Takdir yang digantungkan, memang seharusnya 1 juta sekarang. Memang seharusnya kita dapat rezeki 1 juta. Tapi kita gantungkan rezeki kita kepada kebaikan. Oh tahajudnya istiqomah, semalam dia baca bismillah, dia silaturahim kepada ulama istiqomah, nggak menutup kemungkinan besok jadi 11 juta. Tapi 1 juta sekarang setiap hari 1 juta, ternyata pegoh. Katanya asbabnya keputusan yang sebelah pihak sehingga membuat madarat bagi kita. Apakah itu takdir juga? Oh benar. Tapi karena kita menggantungkan perbuatan yang membuat Allah murka, yang kudunya 1 juta 11 juta jadi kurang, saudara. Inilah dia. Mungkin secara global kita banyak
tidak taat kepada Allah, banyak murka kepada Allah, bersilat lidah kita, semua bikin Allah murka, dikasih sentilan biar mikir kita balik lagi. Mudah-mudahan manfaat. Babe, ada yang mau ditambahkan? Ini kisah nyata nih Bu. Saya sama supir saya Pak Udin diantar ke Cianjur buat sebuah pelatihan orang-orang yang udah pensiun di sebuah instansi negara. Di tengah perjalanan saya lapar, datangnya kecepatan. Saya mampir di sebuah tukang bubur. Ini beneran nih Bu, kisah nyata. Ya Mas Agung, Ustaz Fatih, saya beli itu bubur ya di Cianjur pas udah keluar di puncak. Setelah itu saya makan sama supir saya makan, kemudian Din tolong bayar. Begitu bayar dikasih 50 ribuan Bu, nggak ada kembalinya katanya. Akhirnya begitu kepegang 20, tukang buburnya bilang itu aja cukup. Itu cukup, dikasih 20 ribu, dikembaliin 2 ribu rupiah. Jadi satu orang berapa? 9 ribu rupiah. Padahal itu nasi buburnya tuh enak banget, lengkap Bu. Ada berbagai macam, ada cakwe, ada kacang kedelai, ada kuah. Saya makan tempe goreng lagi satu, sama minumnya air teh anget tawar. Ibu tahu, saya heran, saya garuk-garuk kepala, Pak ini harga lagi tinggi. Saya kira 50 ribu tuh Mas Agung, Ustaz Fatih. Apa kata tukang bubur? Tukang bubur ini bilang begini, naikin Pak, udah beri mana untungnya, di Jakarta mah bubur 15 ribu sepiring, 20 ribu, dia cuma 9 ribu. Dia bilang begini, Pak Ustadz, kalau saya naikin orang-orang gak bisa beli lagi, kesian. Jangan-jangan ini murka Allah teredam di negara ini gara-gara banyaknya masih orang yang pikirin orang itu. Bapak punya anak berapa? 2, 1 di fakultas kedokteran, 1 masuk ke kepolisian. Cuman jadi dagang bubur. Betul apa yang Ustadz bilang tadi, rezeki belum tentu rupiah, tapi ternyata dua-duanya lolos, dua-duanya diterima, dua-duanya jadi orang yang hebat. 1 di kepolisian, 1 di fakultas kedokteran, dagang bubur 9.000 perak semangkok. Akhirnya saya bilang begini, mudah-mudahan orang-orang di DPR RI kayak Bapak. Wow, luar biasa. Saya benar-benar menangis mendengar seperti ini. Alhamdulillah kita mendapatkan pemahaman tentang logika rizki. Ternyata selama ini salah kita pahami. Insya Allah kita akan kembali jawab pertanyaan-pertanyaan Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikut akan dijawab oleh Babe. Kami persilakan Bapak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Be, saya sebagai pedagang gorengan untuk menyikapi harga sembako mahal, saya tidak menaikkan harga tetapi saya mengurangi bentuk, ukuran dan porsi. Apakah itu termasuk transaksi yang diharamkan, Beh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beh, kayaknya jemaah kita para pedagang semua hari ini, alhamdulillah ya. Ini pedagang, tuh pedagang. Yang ngomong juga pedagang. Mohon izin Ustadz, Mas Agung. Jadi karena minyaknya susah, karena bahan bakunya juga naik, modal Bapak jadi 1 potong 1.000. Modal Bapak jual 1.500, Bapak boleh jual 3.000-5.000, naikin dikit supaya ada untungnya. Ya, boleh juga Bapak tetap jual tapi ukurannya Bapak lebih potek sedikit. Tempe yang dulu udah setipis ATM, jadi ditipisin lagi sampai selembar kertas. Jangan juga ya Pak ya. Jadi kalau Bapak lakukan itu tetap halal Pak, tetap halal. Yang penting Bapak tidak berlaku zolim kepada pembeli. Yang penting jujur. Nah, bilang tulis sekarang harganya sekian, diumumkan. Jangan sampai pembeli datang dia kaget harganya udah berubah secara drastis. Tapi Bapak tadi maaf tanyanya harganya tetap ya. Ukuran yang dikurangin ya. Yang Bapak pikirin istighfar sebanyak-banyaknya supaya apaan? Supaya yang supply minyak gorengnya dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang supply bahan bakunya dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa tetap harganya tetap stabil, ya. Alangkah dosanya orang-orang yang biasa beli segitu kemudian dia mengurangi demi untuk memperkaya orang yang udah kaya raya itu. Dia menimbun hartanya di atas penderitaan orang lain. Dan orang-orang seperti Bapak, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Amin. Jangan lupa Pak, rezeki bukan hanya rupiah. Tubuh sehat juga rezeki. Istri solehah juga rezeki. Anak yang hafiz dan hafizoh, yang soleh wa solehah juga rezeki. Dan itu rezekinya lebih besar daripada sekedar rupiah. Begitu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Selanjutnya Ibu Mayani yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Babe Haikal, Ustadz Fatih dan juga Ustadz Agung. Menyikapi harga sembako yang semakin meningkat, kalau kita meniru cara berdagang Rasulullah yang mengambil keuntungan sedikit bahkan memberitahu harga aslinya. Sedangkan saat ini banyak pedagang yang justru menaikkan harga tanpa memberitahukan harga belinya. Kira-kira bagaimana hukum berdagang sebenarnya menurut agama Islam? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bunda yang saya muliakan, kalau kita berkaca kepada uswah hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal ummi, beliau itu adalah al-ummi. Salah satu tafsiran daripada al-ummi adalah lam yaktub wa lam yaqra. Beliau tidak pandai menulis dan membaca. Dalam artian bukan bodoh, bukan. Standar bodoh itu faktanya Rasulullah tidak pernah sekalipun mengadakan akad jual beli rugi, nggak pernah. Kalau bukan orang cerdas dan pintar. Makanya mindset kita giring dulu nih ya. Rasulullah tidak pandai membaca dan menulis. Karena memang itu salah satu skenario Allah memang dijaga. Jangan sampai Rasul pandai membaca dan menulis, khawatirnya akhir zaman Quran dipikir buatan Nabi Muhammad. Gitu. Ketika Nabi tak pandai baca dan menulis, tidak ada alasan untuk orang non muslim atau orang muslim yang fasik mengatakan itu adalah buatan Muhammad, nggak ada alasan. Tapi faktanya beliau adalah fatonah, beliau adalah cerdas. Sampai-sampai Siti Khadijah binti Khuwailid saking terpesona bukan sekedar tampan rupawan baginda Nabi Muhammad, apik dan jeniusnya memanage dagangan beliau sekalipun nggak pernah rugi. Salah satunya adalah, Pak, Bapak mau naksir yang mana nih Pak? HP yang ini. Zaman Nabi nggak ada HP. Contoh, ini HP ini harganya saya beli 1 juta Pak. Kalau Bapak mau lebihin monggo silahkan. Tapi jangan ngurangin saya. Itu salah satu akhlak Nabi. Bu, beli jam. Kalau Nabi nih, ini modalnya 500.000. Ibu mau lebihin, alhamdulillah rezeki buat saya. Ibu kalau mau lebihin, saya udah dapat rezeki, udah dapat barokah nolong ibu. Itu kan rezeki juga namanya. Tapi jangan ngurangin, ilokan ngurangin. Ngerti ilokan kagak? Masa iya ngurangin kan gitu. Bu, jelas. Faktanya sekalipun Rasulullah, perniagaan Rasulullah tidak pernah rugi. Berkah tuh. Ini yang pertama. Boleh kita menjual harga. Konsepnya memang kita pengen beli cacing jual naga. Konsep umum kan begitu, manusia pengen begitu. Modal sedikit untung gede. Tapi ingat, figur kita udah jauh dari figur Nabi Muhammad. Kalau kita beda, belinya 500, ditawar 700. Kita kata modal aja belum dapat nih Bu, kan PA namanya. Udah untung belum tuh? Ya BH. Banyak ngibulnya. Sebenarnya sih kalau ngomong itu nggak masalah juga. Sekarang saya beli jam 500.000, saya jual 700, pasaran 700, saya jual sampai 1 juta, hak-hak saya.
tapi masalahnya ngalahin dan banting harga yang lain. Atau sebaliknya, kita tekan semurah-murah mungkin. Yang pasaran 1 juta kita kalahin sampai 500. Jangan sampai intinya zolim lah kepada orang lain. Yes. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku tak pantas di surga, namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridho-Mu. Beri aku kesempatan untuk menjadi. Ku tak pantas di surga, namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridho-Mu. Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Masani yang akan dijawab oleh Babe. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kiai Babe Haikal, yang saya hormati Bapak Ustadz Pati dan Mas Agung. Saya mau langsung aja bertanya Pak Ustadz. Bagaimana menyikapi sembako yang semakin melambung tinggi dan semakin meroket dan sehingga orang depresi dan bisa bunuh diri. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat, Babe, ada sekitar 3 menit Anda. Ibu jangan bunuh diri, Bu. Jangan bunuh diri. Oh, bukan Ibu. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Gini Bu, ya Ibu lihat tangan saya nih. Ini saya kantongin biar saya bisa menyontoin ke Ibu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memberikan beban kecuali kemampuan. Sekarang saya robah ya kalimat saya. Allah enggak memberikan beban kecuali kemampuan. Allah enggak berikan beban kecuali kemampuan. Artinya semua beban dijamin oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Itu udah hukum alam dan sunatullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua beban sama dengan kemampuan. Sekarang ibu dapat beban yang kecil, di saat yang sama Allah cuma kasih kemampuan yang kecil. Karena ketetapan Allah begitu. Ketika ibu dapat kemampuan, dapat beban yang besar, detik yang sama ibu punya kemampuan besar. Sekarang jawab pertanyaan saya. Syarat menjadi orang hebat, orang kaya, terpandang, dermawan, hartawan, kemampuannya kecil atau besar? Kalau begitu, beban yang besar itu Allah sedang siapkan ibu untuk menjadi orang besar. Karena itu terimalah beban itu sambil berkata, ya Allah, ya Allah. Jangan lupa kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi ketika terima beban itu katakan, ya Allah, Engkau sedang mengujiku dan untuk mengangkatku ke tempat yang lebih terhormat dan besar. Aku terima beban ini ya Allah. Kenapa? Karena detik yang sama Allah berikan kemampuan yang besar untuk mengatasi beban itu. Terimalah beban ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Betawi, Bu, biar makan nasi megarem nggak ape-ape. Boleh jadi puasa sehari tidak, nggak ape-ape. Yang penting apa? Jangan sampai iman tergadai. Boleh miskin, boleh lapar, tapi jangan sampai iman berkurang walau 1 mili pun. Demi kehormatan, boleh lapar demi kehormatan. Jadi nyanyi dah gua dah. Allahu Akbar. Terima kasih Babe
Ustadz Fatih yang telah memberikan nasihat bagi kita, dan insya Allah nanti di akhir nanti Ustadz Fatih akan berdoa dan kita aminkan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikuatkan oleh Allah untuk menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah. Semua berasal dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Segala macam ujian Allah pula yang memberikan kuncinya kepada kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan Damai Indonesiaku juga bisa Anda saksikan di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ma anzalta wa ma qasamta fi hadzal yawm min khairin wa afiyatin wa sihhatin wa salamatin wa ghanimatin wa sa'ati rizqin faj'al lana minhu awfaral hafzi wan nafib. Wa ma anzalta wa ma qasamta fihi min su'in wa bala'in wa da'in wa syarrin wa fitnatin fafrifuhu anna wa an jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Rabb, tuntunkanlah kami agar menjadi hamba-hamba yang ridha terhadap ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu langit-Mu, curahkan rahmat-Mu kepada bangsa kami Indonesia ya Allah. Berkahilah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah negara kami, berkahilah ulama kami, berkahilah umara kami ya Allah ya Rabb. Allahumma alifil umama wal ummah wal ra'ya wal ra'iyah ya Allah. Tuntunlah umara kami, tuntunlah imam kami, tuntunlah pemerintah kami agar sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat